Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Part 2, janda muda Jerman 25, tahun terbang ke Indonesia demi menyusul sopir pribadinya. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat menemukan koper tua itu di dalam lemari. Koper yang selama ini terabaikan, tersimpan rapi di sudut kamar, berisi barang-barang milik Stefan. Setelah kematiannya, aku tidak pernah merasa perlu membuka koper itu. Aku berpikir, semuanya sudah cukup jelas. Tapi pagi itu, entah kenapa, tanganku tergerak untuk membukanya. Ada beberapa pakaian lama, buku-buku yang sudah kuno, dan beberapa benda yang rasanya tak terlalu penting. Namun di antara semuanya, ada satu amplop putih yang tersembunyi di balik pakaian. Amplop itu tertulis nama Sonia dengan tangan Stefan. Aku terdiam. Ini pertama kalinya aku menemukan sesuatu yang ditujukan langsung untukku setelah kepergiannya. Dengan hati-hati, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat yang ternyata bukan hanya untukku, melainkan juga berisi petunjuk tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang aku tak pernah duga. Sonia, jika kamu membaca surat ini, artinya aku sudah tidak ada lagi. Ada beberapa hal yang perlu kamu tahu tentang tanah yang aku beli di Aceh. Aku tidak sempat memberitahumu, tapi aku percayakan semuanya padamu. Ada surat wasiat yang harus kamu temui di pengacara kami di Jerman. Kamu akan mengerti setelah kamu menemukannya. Kata-kata itu mengguncang pikiranku. Stefan selalu berbicara tentang masa depan, tentang apa yang ingin dia lakukan untuk orang lain. Tapi aku tidak pernah tahu kalau dia terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari sekedar bisnis. Aku duduk di tepi tempat tidur, masih memegang surat itu. Apa yang dia maksud dengan tanah di Aceh? Aku tidak pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Agus datang ke kamar, melihatku duduk termenung. "Ada apa, Bu?" tanyanya. Masih dengan cara bicara yang sopan, khas orang yang tidak ingin mengganggu. Aku menunjuk surat itu. Agus duduk di sampingku dan membaca dengan seksama. Wajahnya serius, bahkan lebih serius daripada yang aku duga. "Tanah itu," kata Agus perlahan. Aku ingat itu. Waktu itu, Stefan sempat cerita soal tanah di Aceh, tapi dia tidak menjelaskan banyak. Aku pikir dia cuma rencana mau investasi. Ternyata ada yang lebih dari itu. Aku mengangguk. "Ada apa di Aceh, Gus? Kenapa tidak ada yang bilang padaku?" Agus menunduk. "Aku juga nggak tahu banyak, Bu. Tapi yang aku ingat, waktu itu Stefan bilang tanah itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Mungkin buat panti asuhan atau proyek sosial, tapi aku nggak tahu pasti." Aku terdiam. Semua terasa semakin rumit. Stefan, yang selama ini aku anggap sebagai orang yang sangat terbuka, ternyata menyimpan banyak hal yang tidak aku ketahui. Sepertinya ada dunia yang lebih besar dari apa yang pernah kulihat di depan mata. Setelah beberapa lama, aku memutuskan untuk menghubungi pengacara di Jerman. Aku tidak tahu apa yang bisa mereka bantu, tapi satu hal yang aku yakin, aku harus tahu lebih banyak tentang tanah itu, tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum Stefan meninggal. Sementara itu, Agus pergi ke warung untuk menyiapkan dagangan. Aku duduk sejenak, menatap pemandangan di luar. Terkadang, aku merasa seperti tinggal di tempat yang sangat jauh dari kehidupan sebelumnya. Di sini, di desa ini, setiap langkah terasa berat dan penuh pertanyaan. Setelah beberapa jam, aku menerima balasan dari pengacara. Mereka mengonfirmasi bahwa Stefan memang telah memulai proses pengalihan tanah di Aceh, tetapi dokumen-dokumen tersebut tidak pernah sampai ke pengadilan. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tidak diselesaikan sebelum dia meninggal. Pikiran itu membuatku semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Stefan tidak memberitahuku tentang hal ini? Aku mulai merasakan ada yang tidak beres. Semua ini lebih dari sekedar masalah tanah atau warisan.
Ada sesuatu yang lebih besar. Sebuah misteri yang harus aku ungkap. Ketika Agus pulang, aku menceritakan semuanya. Dia mendengarkan dengan seksama, namun aku bisa melihat ada sesuatu yang mengganjal di wajahnya. Sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Ada yang aku nggak ceritain ke kamu, Bu, kata Agus akhirnya. Suaranya berat. Aku menoleh, menunggu lanjutannya. Rendra, adik tiriku, katanya pelan. Dia yang pertama kali kenalan sama Stefan. Aku nggak tahu pasti, tapi aku merasa dia tahu lebih banyak soal tanah itu dari yang aku pikirkan. Nama itu, Rendra, membuat jantungku berdegup kencang. Aku ingat betul, waktu pertama kali Agus menyebutkan nama itu, dia berkata bahwa Rendra sudah lama tinggal di Jakarta, dan mereka jarang berhubungan. Tapi ternyata, dia tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Kenapa kamu nggak bilang dari awal, Gus? Tanyaku, merasa marah. Agus menggeleng. Aku nggak mau kamu tahu, Bu. Aku nggak mau kamu khawatir. Tapi sekarang, semua ini jadi jelas. Rendra ada hubungannya. Aku bisa merasakan betapa beratnya yang dirasakan Agus. Selama ini, dia selalu mencoba melindungiku. Tetapi ternyata, ada banyak hal yang dia sembunyikan. Ada rahasia besar yang tidak bisa dia ungkapkan. Dan aku mulai merasa bahwa semua ini ada hubungannya dengan masa lalu, Agus. Kami harus mencari tahu lebih banyak. Kami tidak bisa lagi berdiam diri. Warung ini, tanah ini, dan bahkan Stefan. Semua berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang harus kami selesaikan. Aku tahu ini baru permulaan. Tetapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak bisa mundur. Sekarang. Hari itu, cuaca di desa terlihat lebih cerah dari biasanya. Meskipun aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa mengganggu pikiranku. Semenjak Sonia menemukan surat dari Stefan, hidup kami terasa semakin penuh tanda tanya. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, menunggu kapan semuanya akan jatuh. Sore itu, seorang pria datang ke warung makan kami. Dia mengenakan jas yang agak formal, wajahnya tampak asing, namun ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa tidak nyaman. Dia duduk di meja depan, yang selalu kosong, dan menatapku dengan tatapan tajam. Kau Agus, kan? Tanyanya dengan suara yang tegas. Aku mengangguk, menatapnya dengan curiga. Iya, ada yang bisa saya bantu? Pria itu menyodorkan kartu nama. Nama saya Andreas. Saya datang dari Jakarta. Aku membaca kartu nama itu dengan cepat. Sepertinya dia memang bukan orang sembarangan. Tapi kenapa dia datang ke sini? Apa hubungannya dengan warung makan kami? Andreas melanjutkan. Saya kenal Stefan, bahkan lebih dekat dari yang kau bayangkan. Tanganku letakkan di atas meja. Kenapa baru sekarang kamu datang? Stefan sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, jawabku, berusaha tetap tenang meski aku merasa gelisah. Dia tersenyum tipis. Saya baru tahu tentang kematian Stefan dari seorang teman, dan saya datang untuk memberitahumu beberapa hal penting. Tentang Rendra. Darahku langsung berdesir. Nama itu lagi. Rendra, adik tiriku, yang selama ini aku pikir hanya seorang pria biasa. Tapi setiap kali namanya disebut aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Rendra? Kataku dengan ragu. Apa hubungannya dia dengan Stefan? Andreas menatapku dengan serius. Rendra bukanlah orang yang kau kira. Dia terlibat dalam bisnis gelap, Agus. Dia punya koneksi yang sangat dalam di Jakarta. Dan sekarang dia bermain dengan orang-orang yang lebih berbahaya daripada yang kau bayangkan. Aku terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Sejak pertama kali mengenal Rendra, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Tapi tidak pernah ada bukti yang cukup kuat untuk menduganya. Dia yang memanipulasi Stefan, lanjut Andreas. Menggunakan nama, baiknya untuk menutupi bisnis kotor. Rendra menjual tanah yang tidak pernah menjadi miliknya. Menjanjikan proyek-proyek besar yang sebenarnya hanyalah ilusi. Aku merasakan perutku mual. Selama ini, aku menganggap Rendra hanyalah seorang pemuda yang mencari kesempatan. Ternyata dia lebih licik dari yang aku duga. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku mencoba mengendalikan emosi. Andreas mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan meletakkannya di atas meja.
Saya membawa bukti. Foto-foto, dokumen, dan rekaman percakapan yang bisa mengungkapkan semuanya. Rendra dan beberapa pejabat lokal bekerja sama untuk menipu banyak orang. Tanah yang Stefan beli di Aceh, tanah yang katanya untuk proyek sosial, itu sebenarnya hanya alat untuk mencuci uang. Kepalaku terasa berputar. Aku tidak tahu apakah ini nyata atau hanya kebetulan. Tapi jika semua ini benar, berarti Rendra sudah membuat Stefan jadi alat untuk kepentingannya sendiri. Andreas melanjutkan, ada satu orang lagi yang terlibat. Seorang pengacara yang bekerja dengan Rendra. Namanya Arif. Dia yang menyiapkan semua dokumen palsu untuk proyek itu. Tanpa Arif, Rendra tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Aku memejamkan mata sejenak. Semua ini terlalu banyak untuk ditanggung dalam waktu singkat. Warung makan yang selama ini kupelihara dengan susah payah, tanah yang Stefan percayakan padaku, dan masa lalu yang aku coba lupakan. Sekarang semua itu terhubung dalam satu benang merah yang sangat gelap. Andreas tidak berhenti. Kamu harus hati-hati, Agus. Rendra tidak akan berhenti sampai dia mendapat apa yang dia inginkan. Dia sudah berusaha menghancurkan semua yang Stefan bangun. Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja kuterima. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanyaku. Andreas meletakkan map itu di depanku. Kamu harus mencari Arif. Dia tahu segalanya. Dan kamu harus segera mengungkapkan semua ini sebelum Rendra membuat langkah lebih jauh. Aku merasa semakin terpojok. Semua orang yang aku percayai, Stefan, Rendra, bahkan pengacara, termasuk dalam permainan besar yang tak aku mengerti. Tapi, satu hal yang aku tahu, jika aku tidak bergerak sekarang, warung makan ini, tanah ini, bahkan kehidupan kami akan hancur begitu saja. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, aku akan membantu, kata Andreas, mengakhiri pembicaraan kami. Aku merasa cemas, tapi juga sadar bahwa tidak ada jalan mundur. Semuanya sudah dimulai. Dan kini, aku harus memilih, apakah aku akan melawan atau menyerah pada permainan yang lebih besar dari diriku sendiri? Sore itu, setelah Andreas pergi, aku duduk di warung yang sepi. Kursi yang biasanya ramai kini terasa kosong. Aku menatap meja di depan, tempat di mana setiap cerita dimulai. Tanpa sadar, aku menggenggam tangan Sonia yang baru saja datang. Kita harus bertindak, Bu, kataku dengan tegas. Rendra bukan lagi masalah kecil, ini masalah hidup dan mati. Sonia menatapku, matanya penuh tekad. Kita akan selesaikan ini, Gus. Bersama. Pagi itu, angin sepoi-sepoi menyapa wajahku saat aku keluar dari kamar. Aku melihat Agus duduk di depan warung makan, matanya tampak jauh, terfokus pada sesuatu yang tak tampak olehku. Sesekali, dia mengangkat tangan untuk mengusap keningnya. Wajahnya lelah, seolah dia sudah berhari-hari tidak tidur dengan tenang. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Ada apa, Gus? Kenapa kelihatan cemas seperti itu? Agus menoleh, matanya sedikit terkejut, lalu menyeringai tipis. Enggak apa-apa, Bu. Cuma mikirin hal-hal yang enggak bisa aku kontrol. Aku tahu kalau dia sedang berusaha menutupi sesuatu. Sebagai teman, aku sudah cukup lama mengenalnya, dan aku tahu betul kapan dia sedang berbohong. Jangan tutupi apapun dariku. Gus, kita harus menghadapi ini bersama, kataku pelan. Berusaha memberi dukungan, meski aku juga bingung harus mulai dari mana. Agus menarik napas dalam-dalam, lalu menatapku dengan serius. Sonia, ada hal yang harus kamu tahu tentang Rendra. Dia nggak hanya berurusan dengan bisnis gelap, tapi dia juga terlibat dalam beberapa kasus penipuan besar di Jakarta. Aku menunggu dia melanjutkan, merasa hati ini semakin berat. Rendra, adik, tiriku, yang selama ini kupikir hanya seorang pemuda dengan ambisi besar, ternyata lebih berbahaya dari yang aku bayangkan. Dan yang lebih buruk lagi, lanjut Agus, Rendra juga bekerja dengan beberapa orang di luar negeri, orang-orang yang punya kekuasaan besar. Mereka bisa menghapus jejak dengan mudah, Sonia. Aku terdiam. Semua ini semakin rumit.
Tidak hanya Rendra, tapi sekarang ada pihak-pihak lain yang terlibat. Orang-orang yang bisa menghilangkan bukti, seolah-olah tidak pernah ada. Mereka bermain di level yang lebih tinggi daripada yang kami duga. Jadi apa yang harus kita lakukan, Gus? Tanyaku, mencoba menenangkan diriku sendiri. Agus terlihat bingung. Aku nggak tahu, Bu. Aku takut kita sudah terlalu terlambat. Rendra sudah punya banyak kaki di Jakarta dan sekarang dia mulai beralih ke bisnis ilegal yang lebih besar. Kalau kita nggak segera bertindak, bisa-bisa kita jadi bagian dari permainan yang lebih kejam lagi. Aku menunduk, mencoba berpikir jernih. Rasanya, setiap langkah yang kami ambil semakin membuat kami terperangkap. Tapi ada satu hal yang aku tahu. Aku tidak bisa mundur sekarang. Tidak setelah semuanya berlarut-larut hingga sejauh ini. Aku mengambil napas panjang. Kita harus menemukan Arif. Dia yang bisa membuka semua ini. Kalau kita bisa mendapatkan bukti-bukti darinya, mungkin kita punya kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Agus memandangku dengan ragu. Tapi Arif, dia pengacara yang sangat licik, Bu. Dia pasti sudah menutupi semua jejak. Kita nggak tahu siapa yang akan kita hadapi. Aku mengangguk pelan, merasa keputusanku semakin berat. Tapi aku juga tahu, tanpa risiko, tidak ada yang akan berubah. Kita harus mencarinya, Gus. Tidak ada pilihan lain. Agus menghela napas panjang, lalu berdiri. Kalau itu yang kamu inginkan, kita akan coba. Tapi aku harus bilang ini, Bu. Kita harus sangat berhati-hati. Arif bukan orang yang mudah dijebak. Kami pun mulai merencanakan langkah berikutnya. Setelah berbicara lebih lanjut, kami memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Kami tahu, jika kami ingin menemui Arif, kami harus bergerak cepat sebelum dia menyembunyikan semuanya lebih jauh. Siang itu, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Selama perjalanan menuju Jakarta, pikiranku terus kembali pada kata-kata Andreas. Rendra, terlibat dalam bisnis yang lebih besar, kata Andreas. Dan bisnis itu bukan hanya soal tanah di Aceh, melainkan sebuah jaringan yang lebih luas, yang melibatkan orang-orang berpengaruh. Kami, orang-orang biasa, hanya sekelompok kecil yang terperangkap dalam permainan besar mereka. Namun, aku juga tahu bahwa kami tidak bisa mundur. Jika kami berhenti sekarang, maka segalanya akan sia-sia. Perjalanan menuju Jakarta memakan waktu, lebih lama dari yang kami rencanakan. Aku merasa seperti berada di dalam perjalanan yang tidak pernah berujung. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Di Jakarta, kami harus menemui Arif, dan aku tahu, itu bukan perkara mudah. Sesampainya di hotel, kami langsung merencanakan langkah-langkah kami. Agus mencoba mencari informasi tentang keberadaan Arif, sementara aku mulai membaca kembali dokumen yang dibawa oleh Andreas. Setiap kali aku membuka halaman demi halaman, aku semakin sadar bahwa ini lebih dari sekedar masalah bisnis tanah. Ini adalah permainan besar yang melibatkan kekuasaan, korupsi, dan banyak orang yang tidak ingin kebenaran terungkap. Agus keluar sebentar untuk menelusuri beberapa tempat yang mungkin tahu tentang Arif. Aku memutuskan untuk tetap di hotel dan merenung. Perasaan ini, rasa cemas dan takut, mulai menggerogoti pikiran dan tubuhku. Tapi di sisi lain, aku juga merasa harus terus maju. Tidak ada waktu untuk mundur. Sementara itu, Agus kembali dengan berita buruk. Aku nggak bisa temui Arif. Bu, dia hilang. Mungkin sudah lebih dulu mengetahui kita mencari dia. Aku merasa seperti kehilangan arah. Semua yang sudah kami lakukan terasa sia-sia. Tapi tidak. Kami harus tetap melanjutkan pencarian ini. Kami harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, bahkan jika itu berarti menghadapi risiko yang lebih besar. Pagi itu, Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Aku dan Sonia duduk di sebuah kafe kecil, meminum kopi sambil menatap layar ponsel. Kami tidak tahu harus mulai dari mana. Semua petunjuk yang kami dapatkan tentang Arif berakhir buntu. Dia hilang tanpa jejak. Kemanapun kami mencari, tak ada yang bisa memberi informasi pasti, seolah-olah dia tahu bahwa kami akan mencarinya. Aku meremas gelas kopi yang sudah hampir habis, mencoba menenangkan diri. Sonia, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Kita sudah ke semua tempat yang mungkin, tapi Arif sepertinya sudah menghilang dengan sempurna.
Sonia menatapku dengan tatapan penuh tekad. Kita belum kalah, Gus. Ingat, Rendra masih ada di luar sana. Kita nggak bisa berhenti hanya karena Arif hilang. Aku tahu apa yang dia maksud. Tapi kenyataannya, mencari Arif bukanlah hal yang mudah. Dia bukan orang sembarangan. Semua petunjuk yang kami miliki sekarang terasa terlalu kabur untuk dilacak lebih jauh. Kami sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Tiba-tiba ponsel Sonia berbunyi. Dia melihat nama yang muncul di layar, dan aku bisa melihat ekspresi wajahnya berubah. Ada kekhawatiran, tapi juga kelegaan. Dia menjawab telepon itu dengan cepat. Halo? Suaranya terdengar tegas. Aku hanya bisa menunggu, menebak-nebak apa yang terjadi. Sejak kejadian-kejadian terakhir, Sonia sepertinya menjadi lebih berani, lebih kuat. Dan aku tahu, ada sesuatu yang dia simpan rapat-rapat. Baik, katanya, lalu menutup telepon itu dengan cepat. Gus, kita harus pergi ke satu tempat lagi. Aku menatapnya dengan bingung. Kemana? Sonia menyeringai tipis. Aku baru dapat informasi. Penting, Arif, dia ada di sebuah tempat yang tak terduga. Kita bisa menemui dia di sana. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi aku tahu kalau kami tidak bisa membuang kesempatan ini. Ayo pergi sekarang, jawabku cepat, berdiri dari tempat duduk. Kami keluar dari kafe dan berjalan menuju taksi yang sudah menunggu di luar. Tidak banyak kata yang terucap antara kami, karena kami sama-sama tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan mengarah ke hal yang lebih rumit. Dalam hati, aku berharap ini bukan jebakan. Tapi instingku mengatakan bahwa Sonia tahu apa yang dia lakukan. Tak lama kemudian, kami sampai di sebuah kawasan yang terasa asing. Tempat ini tampaknya jauh dari keramaian kota. Kami turun dari taksi dan berjalan menyusuri lorong sempit menuju sebuah bangunan tua yang terlindung rapat. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bangunan itu tampak sepi, tetapi anehnya, aku merasa seperti ada yang mengawasi kami. Sonia melangkah lebih dulu, matanya tajam mengamati setiap sudut. Kita hampir sampai, katanya memandangku sejenak. Aku menatapnya dengan penuh tanya, tapi tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, kami tiba di depan sebuah pintu yang terbuat dari besi berat. Sonia mengetuknya dengan perlahan, lalu kami menunggu beberapa detik. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang pria berpenampilan rapi menyambut kami. Selamat datang, katanya sambil tersenyum. Meskipun senyum itu terasa lebih seperti senyum palsu. Pria itu mempersilakan kami masuk. Kami berjalan melalui lorong yang semakin gelap hingga akhirnya tiba di ruang utama yang cukup luas. Di dalamnya ada meja besar dengan beberapa kursi. Seorang pria lain duduk di meja itu, tampaknya sedang menunggu kedatangan kami. Aku tidak bisa mengabaikan rasa curiga yang semakin besar. Semua ini terasa seperti jebakan. Tapi Sonia tampaknya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia melangkah lebih dekat, kemudian duduk di kursi yang telah disediakan. Jadi, kamu yang menghubungi kami? Tanyaku, memandang pria yang duduk di meja itu. Pria itu tersenyum dingin. Ya, saya yang menghubungi kamu. Saya tahu kamu sedang mencari Arif, tapi mungkin kamu akan lebih baik jika berbicara dengan saya terlebih dahulu. Sonia menatap pria itu dengan serius. Siapa kamu? Nama saya Doni, jawabnya singkat. Dan saya tahu siapa kamu, Sonia. Bahkan lebih banyak daripada yang kamu kira. Aku merasakan ketegangan semakin meningkat. Apakah ini jebakan lain dari orang-orang yang berusaha menghentikan kami? Doni melanjutkan. Kalian sedang mengejar sesuatu yang lebih besar daripada yang kalian pikirkan. Arif mungkin hilang, tapi dia bukan satu-satunya orang yang tahu tentang Rendra. Ada banyak pihak yang terlibat, dan mereka tak akan tinggal diam. Aku menatap Sonia, merasa bingung. Apa maksud semua ini? Kenapa Doni bisa begitu yakin tentang kami? Sonia menjawab, kami tahu Doni. Tapi kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami tahu Rendra terlibat dalam bisnis yang sangat besar. Kami hanya ingin mengungkap kebenaran. Doni menghela napas panjang, lalu berdiri. Kalian sudah cukup jauh, tapi berhati-hatilah.
Ada banyak orang yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Jika kalian ingin terus melangkah, kalian harus siap menghadapi lebih banyak bahaya. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Semua ini semakin rumit. Aku mulai menyadari bahwa langkah kami yang satu ini mungkin membawa kami lebih dalam ke dalam pusaran yang lebih berbahaya daripada yang kami bayangkan. Kami meninggalkan ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Doni memberi kami informasi yang membingungkan, namun dia juga memberikan peringatan yang jelas. Kalian sudah berada di jalur yang salah, dan kalian mungkin tidak bisa kembali lagi. Begitu banyak hal yang belum kami pahami, dan semakin lama, semakin terasa bahwa kami terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar. Di dalam taksi menuju hotel, aku menatap keluar jendela. Jakarta terlihat seperti kota yang tak pernah tidur. Hiruk-pikuknya terus menggema meskipun sudah malam. Namun, pikiranku tidak berada di kota ini. Aku memikirkan Rendra, memikirkan Arif, dan kini Doni. Dia bukan orang sembarangan. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan aku merasa bahwa dia tahu lebih banyak dari yang dia ungkapkan. Agus duduk di sampingku, matanya tampak kosong. Mungkin dia juga merasakan ketegangan yang sama, meskipun dia berusaha tetap tenang. "Sonia, apa yang kita lakukan sekarang?" tanyanya. Suaranya datar. Aku menarik napas panjang. "Aku tidak tahu, Gus. Tapi kita tidak bisa berhenti. Kita harus mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini, siapa yang berusaha mengendalikan semuanya." Kami sampai di hotel, namun rasa lelah itu tak cukup untuk menghapus kebingunganku. Aku tahu kami harus segera bergerak, tapi entah mengapa, setiap langkah terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menghalangi, seolah-olah dunia ini menutup rapat setiap pintu yang kami coba buka. Di kamar, aku membuka laptop dan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang Doni. Tidak ada yang mencolok, hanya beberapa artikel tentang orang dengan nama yang sama, namun tak ada satupun yang relevan dengan apa yang kami cari. Kemudian, aku teringat sesuatu yang Doni katakan. "Kalian sudah cukup jauh, tapi berhati-hatilah. Ada banyak orang yang tidak ingin kebenaran ini terungkap." Aku merasa ada yang aneh dengan kalimat itu. Ada ancaman terselubung di dalamnya. Aku mencoba menghubungi beberapa orang yang mungkin bisa membantu, tapi tidak ada satupun yang memberikan jawaban yang jelas. Tiba-tiba, teleponku berdering. Itu adalah nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya aku menjawabnya. "Sonia?" Suara di seberang terdengar berat. "Aku tahu kamu mencari Arif, dan kamu harus tahu satu hal. Kamu bukan satu-satunya yang mencarinya." Hati ini berdegup, kencang. "Siapa ini?" "Ini aku, Arif," jawab suara itu. Dan seketika aku merasa seperti tersambar petir. "Arif?" Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Apakah ini benar-benar dia? Aku diam sejenak, mencoba menyusun kata-kata. Kamu masih hidup?" "Aku masih hidup," jawab Arif dengan tenang. "Dan kamu harus berhenti mencari aku. Semakin kamu mencari, semakin besar bahaya yang akan kamu hadapi. Mereka sudah mengincar kamu, Sonia." Aku menelan ludah, mulutku kering. "Mereka? Siapa mereka?" "Ada banyak orang yang menginginkan semua ini tetap tertutup. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikanmu, termasuk membuatmu berpikir aku sudah hilang," kata Arif. Suaranya mulai terdengar cemas. "Kamu harus berhenti, Sonia. Ini lebih besar dari yang kamu bayangkan." Aku menatap layar ponsel, tak tahu harus berkata apa. "Tapi Arif, aku harus tahu kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Rendra melakukan semua ini?" "Rendra terlibat dalam bisnis yang lebih besar daripada sekedar tanah. Kamu nggak bisa menghadapinya sendirian. Aku akan menghubungimu lagi, tapi jangan sampai ada yang tahu kita sedang berbicara." Teleponnya terputus begitu saja, meninggalkan aku dalam kebingungan yang lebih dalam. Aku memandang Agus yang duduk di sebelahku, menunggu dengan cemas. "Agus, itu dia. Itu benar-benar Arif." Agus tampak terkejut. "Dia hidup?" Aku mengangguk. "Dia hidup, Gus. Tapi dia bilang kita harus berhenti mencari.
Karena semakin kita mencari, semakin besar bahaya yang mengintai kita. Agus terdiam beberapa saat, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja kami terima. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus percaya dengan apa yang Arif katakan? Aku menggigit bibir bawahku, merenung sejenak. Aku nggak tahu, Gus. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Kalau Arif benar dan Rendra terlibat dalam bisnis besar ini, maka kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku memandang Agus dengan serius. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus menemukan Arif dan mengungkap semuanya, apapun resikonya. Agus akhirnya mengangguk. Kita harus terus maju, Sonia. Tapi hati-hati, kita sudah masuk terlalu dalam. Kalau kita salah langkah, kita bisa kehilangan semuanya. Aku mengangguk, meski hatiku semakin cemas. Namun aku tahu, tidak ada jalan mundur lagi. Kami sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Pencarian ini akan membawa kami ke tempat yang lebih gelap, ke kebenaran yang mungkin tak siap kami hadapi. Tapi aku harus melangkah, meski itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Suasana terasa lebih berat, seakan kota ini ikut merasakan kecemasan yang kami rasakan. Setelah percakapan dengan Arif semalam, aku tahu kami tidak punya banyak waktu. Rendra semakin dekat dengan rencananya, dan semakin lama kami menunggu, semakin sulit untuk menghentikannya. Agus duduk di sebelahku, matanya menatap kosong. Kami berdua tahu bahwa langkah kami selanjutnya akan menentukan segalanya. Kita nggak punya pilihan, Sonia. Jika kita benar-benar ingin mengungkap semuanya, kita harus siap menghadapi apapun yang datang, katanya dengan suara yang lebih serius dari biasanya. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diriku sendiri. Apa yang Arif katakan semalam sangat jelas. Kami sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada yang kami bayangkan. Bahaya itu nyata. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku tidak bisa membiarkan semua ini terlewat begitu saja. Pagi itu, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami. Setelah mendapatkan sedikit petunjuk dari Arif, kami tahu tempat yang harus kami tuju. Tempat yang sudah lama terlupakan oleh banyak orang. Sebuah gedung tua di pinggiran Jakarta. Tempat yang menjadi markas dari orang-orang yang bekerja di balik bayang-bayang, mengendalikan banyak hal tanpa ada yang tahu. Tak lama kemudian, kami tiba di sana. Gedung itu tampak sunyi, seperti kota mati. Tapi aku tahu di balik kesunyian itu, ada banyak rahasia yang menunggu untuk terungkap. Kami berjalan, pelan menyusuri lorong sempit yang penuh dengan debu. Setiap langkah terasa semakin berat, semakin terasa seperti kami sedang melangkah ke dalam perangkap. Ini dia, Gus, kataku sambil menunjukkan arah ke sebuah pintu besar yang terbuat dari besi. Ini yang kita cari. Agus mengangguk dan menatap pintu itu dengan cemas. Kita harus hati-hati. Kita nggak tahu siapa saja yang ada di dalam. Aku tahu itu. Kami sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Tapi kami tidak bisa terjebak dalam rasa takut. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, Gus. Kita sudah hampir sampai. Ini saatnya kita menghadapinya. Dengan napas yang sedikit tercekat, aku mengetuk pintu itu. Beberapa detik berlalu, dan pintu itu akhirnya terbuka. Seorang pria dengan wajah serius berdiri di hadapan kami. "Selamat datang," katanya dengan nada yang tidak ramah. "Kamu pasti Sonia, kan?" Aku mengangguk pelan. "Dan ini Agus. Kami datang untuk mencari kebenaran." Agus tampak terkejut. "Dia hidup?" Aku mengangguk. "Dia hidup, Gus. Tapi dia bilang kita harus berhenti mencari. Karena semakin kita mencari, semakin besar bahaya yang mengintai kita." Agus terdiam beberapa saat, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja kami terima. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus percaya dengan apa yang Arif katakan?" Aku menggigit bibir bawahku, merenung sejenak. Aku nggak tahu, Gus. Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Kalau Arif benar dan Rendra terlibat dalam bisnis besar ini, maka kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku memandang Agus dengan serius. Kita tidak bisa mundur sekarang.
Kita harus menemukan Arif dan mengungkap semuanya, apapun resikonya. Agus akhirnya mengangguk. Kita harus terus maju, Sonia. Tapi hati-hati, kita sudah masuk terlalu dalam. Kalau kita salah langkah, kita bisa kehilangan semuanya. Aku mengangguk, meski hatiku semakin cemas. Namun aku tahu, tidak ada jalan mundur lagi. Kami sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Pencarian ini akan membawa kami ke tempat yang lebih gelap, ke kebenaran yang mungkin tak siap kami hadapi. Tapi aku harus melangkah, meski itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung. Suasana terasa lebih berat, seakan kota ini ikut merasakan kecemasan yang kami rasakan. Setelah percakapan dengan Arif semalam, aku tahu kami tidak punya banyak waktu. Rendra semakin dekat dengan rencananya, dan semakin lama kami menunggu, semakin sulit untuk menghentikannya. Agus duduk di sebelahku, matanya menatap kosong. Kami berdua tahu bahwa langkah kami selanjutnya akan menentukan segalanya. Kita nggak punya pilihan, Sonia. Jika kita benar-benar ingin mengungkap semuanya, kita harus siap menghadapi apapun yang datang, katanya dengan suara yang lebih serius dari biasanya. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diriku sendiri. Apa yang Arif katakan semalam sangat jelas. Kami sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada yang kami bayangkan. Bahaya itu nyata. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku tidak bisa membiarkan semua ini terlewat begitu saja. Pagi itu, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami. Setelah mendapatkan sedikit petunjuk dari Arif, kami tahu tempat yang harus kami tuju. Tempat yang sudah lama terlupakan oleh banyak orang. Sebuah gedung tua di pinggiran Jakarta. Tempat yang menjadi markas dari orang-orang yang bekerja di balik bayang-bayang, mengendalikan banyak hal tanpa ada yang tahu. Tak lama kemudian, kami tiba di sana. Gedung itu tampak sunyi, seperti kota mati. Tapi aku tahu di balik kesunyian itu, ada banyak rahasia yang menunggu untuk terungkap. Kami berjalan, pelan menyusuri lorong sempit yang penuh dengan debu. Setiap langkah terasa semakin berat, semakin terasa seperti kami sedang melangkah ke dalam perangkap. Ini dia, Gus, kataku sambil menunjukkan arah ke sebuah pintu besar yang terbuat dari besi. Ini yang kita cari. Agus mengangguk dan menatap pintu itu dengan cemas. Kita harus hati-hati. Kita nggak tahu siapa saja yang ada di dalam. Aku tahu itu. Kami sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Tapi kami tidak bisa terjebak dalam rasa takut. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, Gus. Kita sudah hampir sampai. Ini saatnya kita menghadapinya. Dengan napas yang sedikit tercekat, aku mengetuk pintu itu. Beberapa detik berlalu, dan pintu itu akhirnya terbuka. Seorang pria dengan wajah serius berdiri di hadapan kami. "Selamat datang," katanya dengan nada yang tidak ramah. "Kamu pasti Sonia, kan?" Aku mengangguk pelan. "Dan ini Agus. Kami datang untuk mencari kebenaran."